Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang cendekiawan tua. Ia bukan orang terkaya, bukan pula pemimpin desa yang disegani karena kekuasaan. Namun, hampir setiap orang di desa itu mengenalnya. Popularitasnya bukan karena jabatan, melainkan karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, rumahnya sudah ramai didatangi orang. Orang-orang datang dengan wajah yang berbeda-beda, namun membawa beban yang sama. Ada yang datang dengan wajah murung dan mata yang sembab. Ada yang menghela napas panjang sebelum mulai berbicara, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menuangkan isi hatinya. Bahkan, ada juga yang langsung menangis terseduh-seduh tanpa sanggup berkata apa-apa. Mereka semua datang dengan keluhan. Seorang petani mengeluh tentang tanahnya yang kering dan retak-retak, membuat tanamannya layu sebelum panen. Seorang pedagang di pasar mengeluh tentang dagangannya yang tak laku, padahal ia sudah berteriak menawarkan barangnya sepanjang hari. Ada juga pasangan suami istri yang datang, mengeluhkan kehidupan rumah tangga mereka yang terasa hambar dan penuh pertengkaran. Tidak ketinggalan, seorang anak muda datang dengan tatapan kosong, mengeluh tentang masa depan yang terasa begitu gelap dan tanpa harapan. Setiap hari, keluhan-keluhan itu datang silih berganti, mengisi ruangan sederhana milik sang cendekiawan. Cendekiawan itu selalu sama. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah memotong pembicaraan. Ia tidak menghakimi, apalagi meremehkan. Ia hanya duduk, menatap tamunya dengan tenang, dan sesekali mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami apa yang mereka rasakan. Ia membiarkan mereka menumpahkan segala kegelisahan sampai hati mereka terasa lebih ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, sang cendekiawan mulai menyadari sebuah pola yang aneh. Masalah yang dikeluhkan oleh petani hari ini ternyata adalah masalah yang sama persis dengan keluhannya bulan lalu. Keluhan pedagang tentang dagangan sepi juga sama seperti keluhannya tahun lalu. Orang-orang datang dengan cerita yang berbeda, dengan detail yang mungkin sedikit berubah, tetapi inti dari keluhannya selalu sama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah bertahan-tahan ia mendengarkan, tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidup mereka. Mereka hanya datang, bercerita, mengeluh, lalu pulang dengan perasaan lega sesaat. Dan esoknya atau lusa, mereka akan datang lagi, membawa keluhan yang sama dengan air mata yang sama. Siklus itu terus berulang, tanpa akhir. Suatu hari, setelah merenung cukup lama, cendekiawan itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia meminta seluruh warga desa, dari anak-anak hingga orang tua, untuk berkumpul di lapangan desa yang luas. Semua orang datang. Mereka penasaran, karena jarang sekali cendekiawan itu mengumpulkan semua orang sekaligus seperti ini. Biasanya, ia hanya menerima tamu satu persatu di rumahnya. Ketika semua sudah berkumpul, cendekiawan itu berdiri di tengah lapangan. Ia menatap kerumunan itu sejenak, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Hari ini, aku ingin bercerita." Warga desa saling pandang, lalu beberapa dari mereka tersenyum. Mereka pikir akan mendengar nasihat panjang yang penuh makna seperti biasanya. Namun, yang keluar dari mulut cendekiawan itu bukanlah nasihat, melainkan sebuah lelucon. Lelucon yang sangat sederhana, tidak rumit, tidak punya makna tersembunyi, tapi cukup untuk membuat orang-orang tertawa. Awalnya, hanya beberapa orang yang tersenyum kecil. Lalu, tawa kecil mulai menyebar, hingga akhirnya seluruh lapangan dipenuhi oleh suara tawa yang berderak. Ada yang menepuk lututnya, ada yang tertawa sampai menitikan air mata saking lucunya. Hari itu, warga desa pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan gembira. Keesokan harinya,
cendekiawan itu kembali mengumpulkan seluruh warga desa di tempat yang sama. Tanpa banyak bicara, ia kembali menceritakan lelucon yang sama persis. Kata demi kata, intonasi demi intonasi, sama seperti hari sebelumnya. Dan anehnya, warga desa kembali tertawa. Mungkin tawa mereka tidak sekencang kemarin, tapi tawa tetap pecah di antara mereka. Beberapa orang saling pandang sambil tersenyum, seolah berkata dalam hati, "Ah, lelucon ini lagi." Hari itu pun berlalu dengan suasana yang hangat dan penuh senyuman. Namun, pada hari ketiga, cendekiawan itu kembali melakukan hal yang sama. Ia mengumpulkan warga desa, berdiri di tengah mereka, dan menceritakan lelucon yang sama untuk ketiga kalinya. Kali ini, suasananya sangat berbeda. Tidak ada tawa keras, tidak ada sorakan. Beberapa orang hanya tersenyum tipis karena merasa tidak enak hati. Sebagian lagi bahkan tampak jelas-jelas bosan, menguap dan saling berbisik. Akhirnya, seorang warga yang paling berani berdiri dan berkata dengan nada sopan namun tegas, "Guru, mengapa Anda menceritakan lelucon yang sama lagi? Kami sudah mendengarnya. Kami sudah bosan. Kami tidak bisa tertawa seperti sebelumnya." Lapangan yang tadinya sedikit riuh karena bisik-bisik kini menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada sang cendekiawan. Cendekiawan itu menatap mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi marah atau kecewa. Lalu, ia berkata dengan suara yang lembut. Namun, setiap katanya terasa begitu tajam dan menghujam langsung ke hati. Jika kalian bisa bosan dengan satu lelucon yang sama, mengapa kalian tidak pernah bosan menangisi masalah yang sama? Setiap hari, warga desa terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, namun dampaknya luar biasa. Cendekiawan itu melanjutkan, "Kalian datang kepadaku dengan keluhan yang sama. Tahun demi tahun, masalah yang sama, cerita yang sama, dan air mata yang sama. Kalian merasa jenuh mendengar lelucon yang sama, tapi kalian tidak pernah jenuh menangisi hal yang tidak pernah berubah, karena kalian sendiri yang tidak berusaha mengubahnya. Lelucon yang sama tidak bisa membuat kalian tertawa lagi setelah beberapa kali. Namun anehnya, masalah yang sama masih bisa membuat kalian menangis setiap hari, setiap minggu. Bahkan setiap tahun, kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti batu kecil yang dilempar ke danau yang tenang. Riaknya menyebar ke hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka mulai merenung. Cendekiawan itu lalu berkata lagi, "Masalah tidak pernah membuat hidup kalian berhenti. Yang membuat kalian berhenti dan terjebak adalah kebiasaan kalian mengeluh tanpa pernah bergerak untuk mencari jalan keluar." Ia menatap para petani. "Kalian mengeluh tanah kering, tapi apakah kalian sudah mencoba mencari sumber air baru atau belajar cara menanam yang lebih tahan panas?" Ia menatap para pedagang. "Kalian mengeluh dagangan sepi, tapi apakah kalian pernah bertanya kepada pembeli apa yang sebenarnya mereka butuhkan, atau mencoba menjual barang lain yang lebih dicari?" Lalu ia menatap anak-anak muda. "Kalian mengeluh masa depan terasa gelap, tapi apakah kalian sudah mencoba melangkahkan kaki ke arah manapun, belajar keterampilan baru, atau mencari peluang di desa lain?" Mengeluh memang terasa melegakan di awal. Rasanya seperti melepaskan beban berat dari pundak. Namun, keluhan yang terus diulang-ulang tanpa disertai tindakan hanya akan membuat seseorang semakin betah di dalam masalahnya sendiri. Itu seperti membangun sangkar nyaman di tengah badai. Kita merasa aman di dalamnya, tapi kita tidak pernah benar-benar keluar dari badai itu. Cendekiawan itu menutup pesannya dengan kalimat sederhana yang sangat kuat. "Ingatlah,
Masalah tidak akan pergi hanya karena kalian terus-menerus membicarakannya. Masalah akan pergi ketika kalian mulai mencari jalan keluarnya. Warga desa pulang hari itu dengan kepala tertunduk, bukan karena marah atau malu, tetapi karena mereka akhirnya tersadar. Kesadaran yang menyakitkan, namun juga membebaskan. Dan jika kita jujur pada diri kita sendiri, bukankah kita seringkali menjadi seperti warga desa itu? Kita mengeluh tentang pekerjaan yang membosankan, tetapi kita tidak pernah berusaha meningkatkan kemampuan kita untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kita mengeluh tentang hidup yang monoton, tetapi kita tidak berani mengubah kebiasaan buruk yang membuat hidup kita begitu-begitu saja. Kita mengeluh tentang keadaan ekonomi yang sulit, tetapi kita hanya berharap keajaiban datang tanpa pernah berusaha menciptakan peluang sendiri. Tanpa kita sadari, kita menjadi lebih akrab dengan keluhan daripada dengan solusi. Kita lebih nyaman menceritakan masalah kita berulang kali daripada mengambil satu langkah kecil untuk menyelesaikannya. Padahal, waktu terus berjalan, detik demi detik, menit demi menit. Waktu yang kita habiskan untuk mengeluh adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Masalah yang sama tidak akan pernah habis jika kita terus memeliharanya dengan keluhan dan ratapan. Masalah itu akan tumbuh subur, diberi makan oleh energi negatif kita. Maka, mulai hari ini, cobalah bertanya pada diri sendiri setiap kali kita akan mengeluh, apakah aku sedang mencari jalan keluar? Atau aku hanya ingin mengulang cerita sedih yang sama? Karena hidup tidak akan pernah berubah saat kita mengeluh lebih keras. Hidup baru akan berubah saat kita berani melangkah. Meskipun langkah itu terasa begitu kecil dan perlahan, berhentilah membuang waktumu untuk mengeluh. Gunakan waktumu untuk bergerak. Karena satu langkah kecil menuju solusi jauh lebih berharga daripada 1000 keluhan yang tidak membawa kita kemana-mana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.